Ini dia alur cerita film Train to Busan. What's up guys, welcome to my channel. Oke, karena banyak yang request film Train to Busan yang pertama, jadi hari ini gue akan kasih ke kalian alur cerita dari film Train to Busan yang pertama. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini guys. Dan jangan lupa juga kalian tekan tombol loncengnya, agar kalian gak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru yang akan gue upload berikutnya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung aja, ini dia alur cerita film Train to Busan. Simak video ini sampai habis. Film ini dibuka dengan diperlihatkannya sebuah mobil yang memasuki daerah Jinjiang, di mana terlihat sedang terjadi radiasi udara di daerah tersebut. Seorang pria kemudian memaksa untuk tetap melewati daerah yang sedang dikarantina tersebut. Lalu saat sedang melintas, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Melihat kondisi jalanan yang kosong, dia pun berusaha mengambil handphonenya. Dan tiba-tiba, dirinya terkejut karena menabrak sesuatu. Dia pun turun untuk memeriksanya dan menemukan seekor rusa telah mati akibat tertabrak olehnya. Tanpa peduli, dirinya pun melanjutkan perjalanannya. Namun setelah mobil itu pergi, rusa yang mati tadi tiba-tiba berdiri lagi, dengan kondisi mata yang terlihat aneh. Dan cerita tentang kereta menuju Busan pun dimulai. Terlihat seorang pria bernama Sokwo yang sedang berbincang dengan nasabahnya di telepon. Di mana seusai menutup teleponnya, Sokwo kemudian memanggil bawahannya dan memintanya untuk menjual saham, sekaligus menanyakan rekomendasi mainan anak-anak agar dirinya bisa membelikan kado untuk hadiah ulang tahun anaknya di rumah. Sokwo pun terlihat pulang ke rumahnya. Setelah menyapa ibunya, dia pun segera menemui anaknya yang sedang berulang tahun tersebut. Saat membuka kamar, Sokwo menemukan anaknya yang bernama Suan terlihat sedang teleponan dengan ibunya. Dia pun menyalakan lampu kamar dan menghampiri Suan, lalu memberikannya kado ulang tahun yang direkomendasikan oleh bawahannya tadi. Suan pun kemudian membuka kadonya, namun menemukan mainan yang sama yang diberikan hadiah oleh ayahnya pada ulang tahun di ulang tahun sebelumnya. Sokwo pun kemudian meminta maaf, lalu menanyakan hadiah apa yang diinginkan oleh anaknya tersebut. Di mana Suan kemudian menjawab dirinya ingin dihadiahkan untuk pergi ke kota Busan untuk bertemu dengan ibunya. Saat sedang mengganti pakaian, ibu dari Sokwo ini kemudian meninggalkan handycam hasil rekaman pementasan Suan. Sokwo pun kemudian melihat rekaman tersebut dan menemukan Suan yang berhenti bernyanyi di tengah-tengah lagu, yang membuatnya merasa bingung. Keesokan harinya, Sokwo pun kemudian berangkat dengan Suan menuju stasiun kereta. Terlihat suasana stasiun yang sudah mulai ramai di pagi hari. Terlihat masinis kereta mulai memasuki kereta dan melihat rute perjalanan. Seorang gadis bernama Jinhe terlihat datang untuk menemani pria yang disukainya, yang bernama Yongguk. Dan dua orang nenek juga terlihat berada di sana. Terlihat Sokwo dan Suan yang memasuki kereta lalu duduk dengan nyaman. Dan tiba-tiba, terlihat seorang wanita masuk ke dalam kereta dengan kondisi kaki yang terluka. Lalu, kereta pun dijalankan. Suan melihat kejadian aneh di luar jendela saat ayahnya sedang tertidur. Lalu saat Suan hendak ke toilet, seorang gelandangan tanpa tiket kereta ditemukan di dalam toilet dengan kondisi yang ketak. Seorang pramugari kereta yang menemukan wanita yang kesakitan tadi berusaha meminta bantuan dengan HT miliknya. Sokwo yang terbangun kemudian menemukan Suan yang tidak ada pada kursinya, lalu memutuskan untuk mencarinya ke toilet. Dan tiba-tiba, wanita yang kesakitan tadi perlahan berubah menjadi zombie. Dengan kondisi yang digigit oleh zombie, pramugari pun berusaha meminta pertolongan, di mana kemudian zombie itu pun mulai menyerang orang lain yang berada di sana. Lalu, kekacauan pun terjadi. Seorang pramugara kemudian menghimbau para penumpang lain untuk lari dari gerbong tersebut. Di sisi lain, Sokwo yang sedang mencari anaknya kemudian mencari tahu apa yang sedang terjadi di gerbong depan, di mana kemudian dia melihat orang-orang mulai saling menggigit dan berubah menjadi zombie.
Dengan panik, Sokwo pun kemudian menemukan Su-an, lalu menggendongnya dan berlari meninggalkan gerbong tersebut, sambil dikejar-kejar oleh zombie yang terlihat semakin banyak. Sesampainya di gerbong awal, seorang pria kemudian mendesak Sokwo agar segera menutup pintu, saat terlihat Sang-hwa dan istrinya Sung-yung sedang berlari menuju ke sana. Di mana Sokwo yang panik kemudian menutup pintunya. Namun saat Su-an berkata bahwa dia mengenal paman tersebut, Sokwo pun akhirnya membiarkan mereka untuk masuk. Di mana saat Sang-hwa berusaha menahan pintu, Sokwo pun menyadari bahwa zombie-zombie tersebut tidak tahu cara membuka pintunya. Di mana mereka menyerang hanya karena melihat tanpa berpikir. Sung-gyung pun kemudian mendapatkan ide untuk menutup pintu kaca dengan menggunakan koran. Dan situasi pun kemudian terlihat sedikit aman. Merasa khawatir dengan keadaan di kereta, pria bernama Yeon-suk mencoba menghubungi masinis untuk memintanya berhenti di stasiun berikutnya. Kereta pun akhirnya tiba di stasiun Daejeon. Terlihat stasiun itu kosong, seakan-akan tidak ada zombie di daerah tersebut. Mereka pun kemudian turun dan berjalan memasuki ruangan stasiun yang terlihat kosong tersebut. Saat orang-orang mulai berjalan menuju pintu utama, Sokwo yang sudah menghubungi Letnan tadi kemudian mengajak anaknya untuk keluar melalui pintu timur. Lalu menyuruh Su-an untuk menunggu selagi dirinya memastikan keberadaan anak buah yang dijanjikan Letnan tadi. Di sisi lain, orang-orang yang tiba di pintu utama kemudian terkejut saat melihat para tentara yang berjaga di sana seluruhnya sudah menjadi zombie. Mereka pun kembali berlari menaiki tangga untuk menyelamatkan diri. Kembali ke Sokwo, alih-alih mendapat perlindungan, tentara yang seharusnya menjemput dirinya justru terlihat sudah dalam kondisi yang terinfeksi. Sokwo pun berlari untuk menyelamatkan anaknya yang akan diserang zombie tersebut, di mana terlihat Sang-hwa yang menyelamatkan Su-an dibantu oleh istrinya. Sokwo yang menyusul justru terjebak dan berjuang dari serangan zombie. Sang-hwa yang bersiap menutup pintu terlihat memanggil Sokwo untuk segera masuk. Sokwo pun berlari dan berhasil masuk ke dalamnya. Hingga mereka harus berjuang bersama-sama agar zombie tidak berhasil melewati pintu tersebut. Orang-orang yang semakin panik justru membuka pintu gerbong yang penuh dengan zombie. Kaca gedung yang pecah membuat zombie-zombie terjatuh, di mana salah satu zombie terjatuh di antara kedua nenek, yang membuat kedua nenek itu pun akhirnya terpisah. Yang satu ikut bersama Sung-gyung dan Su-an, sementara satunya lagi ikut bersama Jin-hye dan pramugara kereta. Yeon-suk dengan egonya meminta pramugara kereta untuk segera menghubungi masinis, agar kereta segera dijalankan. Di saat Sokwo dan yang lainnya terlihat masih berlari meninggalkan ruangan kaca yang kemudian pecah. Dan terjadi kejar-kejaran antara mereka dan para zombie tersebut. Mereka pun harus berlari mengejar kereta hingga akhirnya berhasil masuk ke dalam kereta yang hampir saja meninggalkan mereka tersebut. Terlihat Sung-gyung, Su-an, nenek dan seorang gelandangan terpaksa bersembunyi di dalam toilet karena mereka masuk di dalam gerbong yang penuh dengan zombie. Yongguk kemudian menghubungi Jin-hye dan mengabarkan keberadaannya. Sementara Sang-hwa menghubungi istrinya yang juga sedang berada di dalam gerbong lain bersama dengan Su-an. Mereka pun kemudian mempersiapkan diri untuk menerobos gerbong-gerbong demi bertemu dengan orang-orang yang mereka sayangi tersebut. Melihat Yongguk yang melilit tangannya dengan tali, Sang-hwa dan Sokwo pun kemudian mengikutinya. Dan setelah kereta melewati terowongan, perjuangan mereka pun dimulai. Mereka mulai melawan zombie satu persatu dengan saling membantu satu sama lain. Terlihat Sokwo dengan tamengnya menghajar zombie di depannya. Sang-hwa memukul para zombie hingga membanting-banting zombie tersebut. Yongguk dengan stik baseballnya menghajar zombie satu persatu. Dan mereka pun berhasil melewati gerbong yang pertama. Namun saat Yongguk membuka gerbong yang kedua, dirinya pun terkejut karena tidak tega harus menghajar teman-temannya yang sudah menjadi zombie tersebut. Akhirnya Sang-hwa dan Sokwo mencoba untuk melawan para zombie tanpa bantuan dari Yongguk. Dan mereka pun kesulitan saat melawan zombie-zombie tersebut. Hingga tiba-tiba, kereta memasuki terowongan lagi. Dan terlihat para zombie yang mulai berhenti menyerang, yang membuat mereka kemudian menjadi bingung. Saat bola-bola terjatuh, terlihat para zombie mulai fokus dengan suara bola-bola tersebut. Di mana terlihat Sokwo
yang mencoba membuat suara dengan memukulkan stick baseballnya. Dan ya, para zombie pun bergerak mengikuti suara tersebut. Mereka pun kemudian bergegas pergi dan menutup pintu gerbong yang berhasil dilewati tersebut. Mereka pun beristirahat sebentar untuk mengatur rencana. Seokwo kemudian meminjam HP Sang-hwa dan menuliskan nomornya. Kemudian saat kereta kembali memasuki terowongan, dengan menggunakan HP-nya, Seokwo berusaha mengalihkan perhatian para zombie agar mereka bisa menemui Sung-gyung dan Su-an yang berada di dalam toilet di gerbong tersebut. Saat melihat keadaan mereka yang aman di dalam toilet, tiba-tiba kereta keluar dari terowongan, sehingga membuat mereka bertiga harus ikut masuk ke dalam toilet di seberangnya. Seokwo pun kemudian mencari tahu jarak terowongan berikutnya. Di sisi lain, Jin-hye kemudian mengabarkan para orang-orang yang berada di dalam gerbongnya tentang temannya yang masih hidup dan segera menuju ke sana. Yeon-suk pun kemudian memprovokasi orang-orang agar menolak kehadiran dari Seokwo dan kawan-kawan tersebut. Kereta pun kemudian memasuki terowongan lagi. Terlihat mereka mulai keluar dari toilet, dan dengan ide yang dilontarkan oleh Seokwo, mereka pun naik ke atas kabin. Dan dengan merayap, mereka mencoba melewati para zombie yang berada di bawahnya tersebut. Dengan perlahan, mereka pun akhirnya berhasil melewati para zombie, dan mulai turun dari kabin tersebut. Lalu secara perlahan keluar dari gerbong. Namun tiba-tiba seorang pria gelandangan terjatuh saat dirinya akan turun. Seokwo yang melihat hal tersebut berusaha membantunya. Namun kereta menjadi terang karena telah melewati terowongan. Terlihat para zombie mulai mencari asal suara yang dibuat oleh pria tadi. Melihat para zombie yang berpaling, Seokwo pun kemudian memberikan aba-aba agar dalam hitungan yang ketiga mereka bisa berlari ke arah pintu. Namun pada hitungan yang ketiga, pria gelandangan tersebut justru menginjak kaleng minuman. Untungnya mereka berhasil lolos dan terlihat Sang-hwa menahan pintu yang sulit tertutup karena tertahan zombie tersebut. Mereka pun kemudian mencoba membuka pintu gerbong berikutnya. Namun mereka terlihat kesulitan karena orang-orang yang berada di dalam gerbong tersebut telah mengikat pintu gerbong karena terprovokasi oleh Yeon-suk, di mana terlihat Jin-hye yang dibekap oleh pramugara kereta agar tidak mengeluarkan suara. Seokwo pun berusaha membantu Sang-hwa yang mulai kelelahan menahan pintu gerbong, di mana Yongguk kemudian memukul kaca dengan stick baseball dan berusaha memecahkannya. Tanpa sengaja, Sang-hwa kemudian tergigit oleh salah satu zombie, dan terlihat Yongguk yang akhirnya berhasil memecahkan pintu tersebut. Namun terlihat Yeon-suk yang tetap berusaha menutup pintu satunya agar mereka tidak bisa masuk, hingga akhirnya kedua kubu saling mempertahankan pintu masing-masing. Su-an dengan ketakutan kemudian menangis. Begitu juga dengan Sung-yung yang juga menangis melihat suaminya tersebut yang telah tergigit oleh zombie tadi. Melihat kondisi pintu yang sudah sulit tertahan lagi, Sang-hwa pun meminta Seokwo untuk membantu yang lain dan memintanya untuk menyelamatkan istrinya yang sedang hamil tersebut. Pintu yang ditahan Sang-hwa pun akhirnya jebol, dan dengan badannya, Sang-hwa berusaha menahan para zombie dengan sekuat tenaga. Dengan bantuan Seokwo, pintu pun akhirnya berhasil dibuka, dan mereka pun berhasil masuk, kecuali seorang nenek yang di depan mata kepala saudaranya sendiri diterkam oleh para zombie yang berada di sana. Setelah menutup pintu, Seokwo pun kemudian memukul Yeon-suk, karena merasa korban-korban tersebut seharusnya bisa selamat apabila Yeon-suk tidak memprovokasi orang-orang di dalam gerbong tersebut. Namun bukannya merasa bersalah, Yeon-suk justru memprovokasi orang-orang lagi dengan meragukan kesehatan Seokwo dan orang-orang yang baru datang, dengan mengatakan kemungkinan mereka juga sudah terinfeksi virus, di mana orang-orang kemudian mengusir mereka untuk pindah ke gerbong depan. Dan dengan perlahan, mereka pun beranjak pergi dari gerbong tersebut. Setelah mereka pergi, orang-orang di dalam gerbong itu berusaha mengikat pintunya lagi, agar tidak bertemu dengan Seokwo dan kawan-kawan. Namun seorang nenek yang merasa kesal dengan tindakan orang-orang yang berada di dalam gerbong tersebut, kemudian memutuskan untuk menghampiri pintu yang penuh dengan zombie, kemudian membukanya. Dan akhirnya, zombie pun menyerang orang-orang yang berada di dalam gerbong yang sudah terikat tersebut. Mereka yang selamat kemudian menunggu untuk tiba di stasiun Busan,
dengan kondisi yang sedih dan ketakutan, di mana mereka berharap bisa selamat saat kereta sampai ke kota Busan. Sokwo pun kemudian menelpon seseorang untuk memastikan bahwa keadaan Busan yang masih dalam kondisi yang aman. Namun tiba-tiba terlihat masinis harus menghentikan keretanya akibat jalanan yang tertutup oleh kecelakaan kereta lain. Masinis pun mengabarkan pada para penumpang akan kejadian tersebut, di mana menyarankan mereka untuk turun dan mencari kereta lain, atau tinggal sambil menunggu datangnya bantuan. Masinis kereta terlihat keluar dan mencoba menemukan armada lain. Sedangkan Sokwo dan yang lain setelah melihat kondisi yang aman, kemudian ikut turun, dan secara perlahan berjalan mencari armada lain yang disampaikan oleh masinis kereta tadi. Di sisi lain, terlihat Yeonsuk dan pramugara kereta yang juga masih selamat, berada di dalam toilet. Dan dengan egonya lagi, mengorbankan pramugara tersebut agar dirinya bisa kabur dan turun dari kereta tersebut seorang diri. Di sisi lain, terlihat Sokwo dan yang lainnya menemukan sebuah gerbong kosong. Namun tiba-tiba, sebuah kecelakaan kereta terjadi, yang membuat Yongguk dan Jinhae terpisah dengan yang lainnya. Saat Yongguk sedang berusaha memecahkan kaca, tiba-tiba Yeonsuk datang dan mendorong Jinhae hingga tergigit oleh zombie yang mengejarnya tersebut. Yongguk yang melihat hal tersebut, kemudian merasa terpukul dan akhirnya mengorbankan dirinya untuk digigit oleh Jinhae. Masinis kereta yang melihat Yeonsuk terjatuh berusaha menyelamatkannya. Namun Yeonsuk justru mendorong sang masinis hingga akhirnya masinis tersebut tergigit oleh zombie dan kemudian menyelamatkan diri. Di sisi lain, Sokwo menemukan jalan keluar untuk keluar dari reruntuhan gerbong. Namun tiba-tiba, sebuah kaca gerbong pecah dan membuat para zombie bebas, di mana akhirnya seorang pria gelandangan mengorbankan dirinya agar Songyung dan Suan bisa keluar dengan selamat. Mereka pun kemudian berlari mengejar kepala kereta yang berhasil dijalankan oleh masinis tadi, di mana terlihat ratusan zombie berlari mengejar mereka. Hingga pada akhirnya mereka berhasil naik dengan selamat ke atas kepala kereta yang sedang melaju tersebut. Melihat zombie-zombie yang bergelantungan, Sokwo pun berusaha menjatuhkan mereka dengan menendang-dendang zombie tersebut. Hingga akhirnya mereka benar-benar selamat. Sokwo pun mencoba menghampiri masinis, namun justru menemukan Yeonsuk yang terlihat sudah dalam kondisi yang terinfeksi virus, di mana terjadi pertarungan antara keduanya setelah Yeonsuk sudah sepenuhnya menjadi zombie. Melihat Sokwo yang kesulitan, Songyong pun kemudian membantunya. Namun zombie tersebut justru berpaling dan menyerang Songyong, yang akhirnya membuat tangan Sokwo tergigit sebelum akhirnya berhasil menjatuhkan zombie tersebut dari atas kepala kereta tersebut. Sokwo yang menyadari dirinya sudah terinfeksi, kemudian menyuruh Suan untuk tetap berada di sisi Songyong, sampai mereka tiba di stasiun Busan. Lalu dirinya pergi ke belakang kereta, sambil membayangi masa-masa kecil Suan, kemudian menjatuhkan dirinya, di mana terlihat Suan yang menangis sedih karena harus kehilangan sosok ayahnya tersebut. Kereta pun akhirnya tiba di terowongan perbatasan kota Busan, di mana terlihat tertutup, dipenuhi dengan mayat-mayat zombie. Kereta pun akhirnya berhenti, dan Suan bersama Songyong kemudian turun dan berjalan memasuki terowongan dan menyusuri terowongan tersebut. Para tentara yang berjaga kemudian bersiap untuk menembak sosok yang berada di dalam terowongan, karena mengira bahwa itu adalah zombie. Untungnya karena Suan berjalan sambil bernyanyi, tentara itu pun menyadari bahwa mereka adalah manusia yang masih bertahan hidup. Lalu seluruh tentara pun bergegas untuk menjemput mereka. Dan mereka berdua pun akhirnya selamat. Oke, itu tadi alur cerita dari film Train to Busan yang pertama. Buat kalian yang punya tanggapan tentang filmnya, atau kalian punya tanggapan tentang video ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya. Dan jangan lupa juga, like kalau kalian suka dengan video ini, share juga ke teman-teman kalian yang sekiranya menyukai konten-konten seperti ini. Dan akhir kata, thank you for watching this video, sampai ketemu di video berikutnya, and see you!